Assalamualaikum, selamat pagi anakku yang ganteng dan cantik. Kali ini kita akan membahas mengenai tema 1, subtema 1, pembelajaran 1. Ikuti terus ya. Perhatikan gambar ya. Apa yang dapat kamu amati dari gambar tersebut? Ya betul, ada seorang ibu yang sedang memanen wortel. Ada seorang bapak yang sedang menyemprot tanaman. Salah satu tanamannya, contohnya jagung. Adakah yang tahu bagaimana cara jagung berkembang biak? Seorang petani jagung memulai pembiakan tanamannya dengan menanam biji. Setelah 3-4 hari, bakal tanaman akan muncul di permukaan tanah. Tanaman jagung akan terus tumbuh menjadi besar. Buah jagung yang berbentuk seperti tongkol pada mulanya berupa sekuntum bunga. Bunga jagung memiliki helai rambut halus pada bagian ujungnya. Pada helai rambut tersebut terdapat serbuk sari. Serbuk sari akan terbang terbawa angin ketika angin bertiup. Serbuk sari yang terbawa angin sebagian akan jatuh di kepala putik yang terletak di bagian bawah bunga pada pohon jagung yang lain. Ketika itulah terjadi pembuahan. Setelah terjadi pembuahan, bunga jagung tersebut terus berkembang hingga menjadi buah jagung. Perkembangan itulah yang dapat diamati dari waktu ke waktu. Buah jagung akan siap dipanen ketika rambut jagung sudah berwarna kecoklatan dan bagian tongkolnya sudah mengering. Apabila buah jagung tersebut dikupas, akan memperlihatkan biji jagung yang kekuningan. Bagian yang dimakan oleh manusia adalah biji jagung. Biji jagung dapat dijadikan sebagai bahan makanan pokok bagi manusia. Supaya jagung selalu tersedia sebagai bahan makanan manusia, maka petani jagung harus menanam kembali sebagian biji jagung dari hasil panen. Biji jagung yang ditanam adalah biji jagung yang tua. Dari sinilah akan dimulai lagi perkembangbiakan jagung. Bunga jagung mempunyai serbuk sari dan putik seperti bunga-bunga yang lain. Bagian-bagian bunga antara lain mahkota, kepala putik, benang sari, tangkai putik, bakal buah, kelopak, dasar bunga, dan tangkai bunga. Bunga yang memiliki bagian-bagian dari bunga secara lengkap disebut bunga sempurna. Jika hanya mempunyai benang sari saja atau putik saja, disebut bunga tidak sempurna. Dalam perkembangbiakan jagung, terjadi proses penyerbukan dan pembuahan, sehingga disebut perkembangbiakan secara generatif atau kawin. Dalam perkembangbiakan secara generatif, terjadi penyerbukan yaitu jatuhnya serbuk sari di kepala putik, benang sari sebagai alat kelamin jantan, dan putik sebagai alat kelamin betina. Ini akan menghasilkan sifat anak tidak sama dengan induk. Tumbuhan yang berkembang biak secara generatif, misalnya padi, mangga, durian, jambu, dan lain sebagainya. Perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif atau tak kawin terjadi secara alami dan buatan. Secara alami terjadi tanpa campur tangan manusia. Misalnya, tunas pada tanaman bambu dan pisang, umbi batang pada tanaman ketela pohon dan tebu, umbi lapis pada tanaman bawang, dan tunas adventif pada cocor bebek, dan masih banyak yang lain lagi. Perkembangbiakan vegetatif secara buatan terjadi karena campur tangan manusia. Misalnya, mencangkok pada pohon mangga, merunduk pada pohon apel, dan stek pada bunga kamboja. Bicara tentang Kamboja, jadi ingat nama suatu negara. Kamboja terletak di kawasan Asia Tenggara, sama seperti Indonesia. Negara yang masuk dalam wilayah kawasan Asia Tenggara yaitu Indonesia, Malaysia, Singapura, Kamboja, Thailand, Myanmar, Laos, Vietnam, Filipina, dan Brunei Darussalam. Ditambah dengan Timur Leste. Selain Timur Leste, 10 negara tersebut bergabung membentuk suatu organisasi bernama ASEAN. ASEAN berdiri pada tahun 1967, berdiri atas dasar Deklarasi Bangkok. Negara-negara ini bersatu karena adanya persamaan letak geografis dan kemiripan budaya, kepentingan yang sama dalam memajukan pertumbuhan ekonomi, sosial budaya, serta menjaga keamanan kawasan menjadi dasar pertimbangan para tokoh-tokoh dunia pendiri ASEAN.
5 negara pendiri ASEAN yaitu Indonesia, Malaysia, Thailand, Singapura, dan Filipina yang bergabung pada tanggal 8 Agustus 1967. 5 negara lainnya bergabung setelahnya. Brunei Darussalam bergabung pada tanggal 7 Januari 1984, Vietnam 28 Juli 1995, Laos dan Myanmar pada tanggal 23 Juli 1997. Kamboja bergabung pada tanggal 16 Desember 1998, namun mengundurkan diri dan kembali bergabung pada tanggal 30 April 1999. Masyarakat negara-negara ASEAN memiliki kehidupan sosial budaya yang unik. Keunikan kehidupan sosial budaya masyarakat ASEAN dapat kalian lihat pada buku tema 1, subtema 1, pembelajaran 1, halaman 9 sampai halaman 13. Perlu kalian ketahui bahwa letak geografis Asia Tenggara berada di antara 3 perairan, yaitu Samudra Hindia dan Teluk Benggala di bagian barat, Laut Cina Selatan di utara, dan Samudra Pasifik di timur. Wilayah Asia Tenggara dibagi menjadi 2 dataran, yaitu 1. Dataran berbentuk semenanjung meliputi Myanmar, Thailand, Laos, Kamboja, Vietnam, dan Malaysia bagian barat. 2. Dataran berbentuk gugusan kepulauan meliputi Filipina, Indonesia, Malaysia bagian timur, Singapura, dan Brunei Darussalam. Nah, sekarang pembahasan materi tema 1, subtema 1, pembelajaran 1 telah selesai. Selanjutnya, kalian dapat mengerjakan tugas yang diberikan oleh Bapak Ibu Guru. Selamat mengerjakan dan sampai jumpa.